maka mulutnya terbuka, antum kasih kapas. Supaya tidak terlalu banyak air masuk ke dalam mulut jenazah. Antum kasih kapas. Anak-anak, info. Jadi ini biasa jenazah orang tua ya. Nah, ini kalau sudah mamak, terus kelamaan dia mengalami kartu jenazah, dia tidak bisa tutup, ya sudah. Antum tutup mulutnya dengan kapas. Dengan tujuan supaya tidak banyak air masuk ke dalam lubang mulutnya. Nanti setelah mandi, kapasnya diambil dibersihkan lagi. Ya. Jelas ya? Kalau orang yang gagal jantung, misalkan di dadanya ini ada perban, jangan antum buka. Sudah biarkan seperti ini. Jenazah seperti ini, ya wes ini garap. Untungnya untuk pasangan. Kalau antum bisa keluarkan, asal tak menyakitkan. Kalau untung mas, jangan antum tarik. Eman 5 gram, 5 juta, jangan. Nanti menyakitkan jenazah, antum dosa besar. Wes salah jadi mati sampai bawa untung mas. Lu kan harus dikeluarkan, ya. Karena kita bukan dokter, kita mulut. Nah, nanti bagaimana orang yang kecelakaan pakai pet? Gak mungkin kita harus operasi. Terus ibu yang misalkan kabel pakai spiral, ya apa? Jenazah seperti ini, ya wis. Hukumnya tahu-tahu, bersenono. Wis, gua antum bersani ngetoi, air luka, ya segala macam ada bulu ketayak, bulu apa kemarin, gak usah bersih. Jenazah seperti ini, ya ini kita zaman ini. Jelas ya? Sikilnya bodol, karena kecelakaan atau karena diabetes, tidak apa-apa. Antum biarkan, antum bersihkan. Nanti terakhir dikasih kabel balus atau bicara, terus dibungkus pakai underpad tadi. Underpad itu kain persen lembaran. Jelas ya? Jadi kita sebelum mandikan kita lihat kasusnya dulu jenazah seperti ini. Ya. Berikutnya sudah selesai, kita anggap jenazahnya sudah siap. Ya. Posisi memandikan itu pakai bantalan. Kan biasanya ada bantal untuk kepala, ini di pinggang, ini di pantat sama di kaki. Gantung. Jadi mayit itu gantung, kedebok. Orang dulu pakai kedebok ya. Sekarang belum bisa, sekarang pakai bantalan lah, tinggi 20 cm. Jadi jenazah ini gantung. Kenapa? Waktu kita bersihkan bagian belakang itu mudah. Ini tempat bersihkan jenazah yang bagus. Air, kalau jenazahnya normal, langsung ke selokan, pakai selang. Ojo kena dusi, baginya kudus-kudus juga ngomong takziah. Ketok ada darah, ada apa, kapas ada apa, jangan. Langsung bikinkan selang, langsung jalan ke selokan. Baik, sudah ya, kita mulai. Tahapan memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama adalah kita bersihkan hajasnya dulu. Yang kedua wudhu, yang ketiga mandi. Jelas? Sekarang kita bersihkan hajasnya. Awal pertama kita regangkan kakinya, pegang. Posisi pantatnya itu gantung. Karena kita waktu untuk nyebok itu biar gampang. Kalau misalkan nggak ada bantalan, misalkan jenazah seperti ini, ya tidak ada masalah. Tapi dipangku ya nggak apa-apa. Tapi kalau pas beratnya orangnya 150, kira-kira anda kuat nggak kamu? Takut jatuh, licin kena sabun. Terus bagaimana kalau jenazahnya berpenyakit menular? Itu nggak aman, kasih meja. Kalau meja seperti ini apa Pak? Tapi agak diatur kemiringan supaya airnya mengalir. Jelas ya? Oke. Yang pertama, misalkan kalau kaki ini, jenazah di setengah duduk kan? Seperti ini. Nah, ini nggak bisa. Nah, dulu dia sudah. Terus nggak berdiri. Nah, setengah duduk kan seperti ini, tangannya nyampe. Nah, kita kasih sabun. Ini dia telanjang ya. Ini auratnya tertutup. Kalau perempuan ada yang bangun tadi tinggal angkat begini. Nah, coba suara. Nah, kalau perempuan seperti ini. Ada yang bangun, satu tugasnya masuk ke tangan tanpa dilihat. Ya, jelas ya? Yes, cukup. Kalau laki-laki langsung aja seperti ini. Sudah kita kasih air sabun. Apa? Kita urut. Posisi jenazah setengah juga kita urut, keluarkan kotoran. Makanya yang bawah tadi itu pantatnya harus menggantung. Karena kalau dia keluar kotoran langsung plung. Kasusnya
Aku mas tahu jenazah ini kapan terakhir makan. Oh seminggu di ICU tidak makan kena infus ya, itu kalau kotoran ini. Tapi mari makan soto, kalau pedes, kesedap, mati. Waktu kan bener-bener. Paham ya? Bukan jenazah itu ada kotoran atau tidak, bukan karena apa-apa. Dan dia kasus kalau dia makan ya, Allah bersih. Lalu kita ambil waslah, sudah kita urut 1 menit, ya, dengan lemah lembut, nggak boleh kasar. Merawati jenazah nggak boleh kasar. Ya, mulut digelonggong, nanti lubang-lubangnya dimasuk selang sampai kotor nggak boleh. Harus lemah lembut. Lalu kita ambil waslah. Kalau saya sama waslah seperti ini ya Bu ya, boleh yang pakai yang model lambung. Kita kasih sabun, air sabun, kita ceboi. Maka ini kalau posisi gantung kan enak. Kalau misal posisinya seperti ini bagaimana? Boleh dimiringkan ke kiri, nah ke kanan itu kita coba. Kita masukkan 1 jari kita ke dalam lubang tubuh supaya mengetahui dalamnya harus bersih atau tidak. Ya, lalu kita bilas. Kita bilas sampai bersih. Ini kita cuci pakai air sabun, waslapnya biar bersih. Kita kasih, kita ulangi 2 kali. Ya, 2 kali kita ulangi. Terserah. Misalkan antum melihat itu siapa kotoran ini, tak ulangi 3 kali pada terserah. Bagaimana kalau dia penyakit yang menular, tak mandek-mandek, antum pandang sudah cukup, sumpel pakai kapas. Jangan kaget, tatkala antum menekan perut jenazah, ada keluar cairan dari perut jenazah. Bukan kotorannya yang keluar, itu cairan. Kenapa? Berarti jenazah ini terjadi bleeding di bagian perut, entah ginjalnya, entah empedunya, entah livernya. Bleeding pendarahan. Ini kalau kita tekan keluarnya dari perut. Kalau dadanya yang dia mengalami paru-paru bocor, kalau kita tekan dadanya keluar dari hidung. Jadi kalau mandikan jenazah, antum tekan perutnya untuk mau mulai untuk bersihin kotoran, keluar cairan dari perutnya. Soklat-soklat atau guling-guling itu bukan kotoran. Berarti jenazah ini terjadi bleeding di dalam perut. Jelas ya? Sudah selesai kita bilas, ini kita cuci lagi, lalu kita bersihkan yang bagian dalam tanpa melihat. Kita sekat selangkangannya, apanya ini semua kita bersihkan. Lalu kita bilas dengan air. Kita ulangi 2 kali. Depan 2 kali cukup. Kalau 3, kalau yang bagian belakang 2 atau 3 kali atau sepenuhnya antum. Begitu sudah selesai, lalu kita ambil kapas, kita pelotir begini ya. Kita kasih air, kita masukkan di dalam lubang hidungnya. Ini jenazah lagi perempuan sama. Kita masukkan, kita ambil 2 atau 3 biji. Supaya apa? Untuk nyumpal supaya tidak ada cairan lagi yang keluar dari bagian belakang. Itu sakit nggak sakit tetap disumpel? Iya, disumpal. Supaya kalau ada cairan keluar dari belakang, tidak sampai ke cairan apa. Jelas? Ada jelas? Baik. Sudah itu, ini kan tadi kita mau mewudukan. Yang kedua wudhu. Kita ganti sarung tangan. Kayaknya baru. Kain yang sudah dipakai jenazah ini kita ganti sama yang baru. Ya, yang sudah basah kita ganti, kita tarik. Jelas? Kita anggap ini kain yang baru ya. Ibu jelas ya, untuk bersihkan atas ya. Jelas ya? Ditekan diurut, pakai air sabun biar licin. Bagian belakang 2 kali 3 kali, depan 2 kali cukup, langsung disumpal. Misalkan ada kental keluar dari mulutnya seperti ini, ya tadi dibersihkan. Sekarang diwudukan, dijamukan. Misalkan jenazahnya bersedekap, sedekap. Ah itu lonjol namanya. Sedekap. Sedekap. Pak Manglung. Sedekap. Sedekap. Bali Pak. Sudah, tidak ada baca-baca khusus, kita mulai dari bismillah. Kita siram dari tangannya. 1. Kita bersihkan jari-jarinya. Misalkan tangannya menyambung seperti ini, monggo. Atau gantian kanan kiri atau berbarengan. Yang penting 3 kali, ya. 2, jari-jarinya kita bersihkan. 3. Lalu kumur. Kumur tidak mungkin kita masukkan air ke dalam mulut jenazah. Pakai isyarat. Bibirnya saja dibasahi. 1, 2, ada apa? Kumur
Iya. Misalkan mau digosok, giginya kalau kelihatan nggak apa-apa, tapi jangan dipaksa. Lalu hidungnya, 1, 2, 3. Lalu kita ambil air ke wajahnya. Kalau bisa satu ada pegangin begini supaya tidak terlalu banyak air masuk ke dalam hidung dan mulutnya. 2. Kalau laki-laki sampai jenggot-jenggotnya ya, saya belakang belikan begini. 3. Seperti kita wudhu. Jelas ya? Lalu tangan kanan dulu. 1 sampai siku-siku, jari-jari kita bersihkan. 2, 3. Lalu yang kiri, gantian kanan kiri. 1, 2, 3. Jelas? Berikutnya apa? Habis tangan apa? Kita ambil air, kepalanya kita masuk seperti ini, kita tahan, kita kembalikan sang kanan langsung ke telinga, kita tahan yang kanan ini langsung ke kiri. Begini. Sekali cukup, atau yang 3 kali tidak apa-apa. Jelas? Terakhir kaki, dari atas sampai mata kaki dibersihkan, sela-sela ini dibersihkan. Seperti kita wudhu 2 kali, 3 kali. Langsung kiri, 1, 2, 3. Selesai bab wudhu. Jelas? Wudhu jelas? Sekarang mandi. Mandi, kita mulai dari sisi sebelah kanan. Kita mandi kan biasa, kita basahi dulu, baru sabunan, baru dibilas. Jelasnya sama. Kita basahi dulu sebelah kanan. Dengan antum, fadhol, kalau mau dihitung dalam hati dengan hitungan ganjil ya, 3, 5, atau misalkan sekali begini, antum itu 1, tidak ada masalah. Ya misalkan 1, 2, 3, fadhol. Atau seperlunya air. Ya, pakai gayung boleh, pakai selang juga boleh. Terserah antum ya. Yang kiri, 1, ini kita masukkan. Ini tetap kalau jenazah perempuan tertutup loh Bu ya. Yang sekarang bilang ya, ada yang megangi. Ya, ada yang megangi 2 orang untuk tekan penutupnya. Lalu, loh istilahnya memang itu sebenarnya apa nanti gak niat. Jadi niat itu singkat busi. Kan singkat busi ya. Kanan, kita miringkan bagian kanan. Sudah saling miring, bagian belakang. Nah ini takut. Ini tidak niat, ini habis mati kok. Setelah kiri, 1, 2, 3. Atau seperlunya air, langsung kita miringkan. Selesaikan bagian kanan, baru bagian kiri. Wis, nah itu bahasa kuyup kan? Satu petugas pakai sampo ya, nyampui kepala si mayit dan sampo bersihkan yang ada belakang-belakangnya. Satu orang menggunakan masker yang baru, masker yang tadi itu ada sudah kita buang. Ini yang maskernya baru, kita pakai sabun, kita kasih air sabun. Maskernya pakai sabun ya, kita mulai dari wajah. Kita sabuni bagian kanan. Jari-jari ini kita bersihkan. Ya, kurang sabunnya tambah lagi, apa? Yang banyak kok, ketayangnya semua. Selesaikan bagian kanan, masuk ke dalam tanpa melihat auratnya. Nanti yang bagian sela-sela begini, masuk ke kain ke dalam jari-jarinya seperti ini. Angkat kakinya, bagian belakang, kanan, depan selesai, kanan belakang. Jenazahnya miringkan. Kalau miringkan jenazah, posisi paling gampang, misalkan dia bersedekat, tahan lengannya sama pinggulnya, pasti miring deh. 1 orang cukup. Ya, lalu kita bagian bersih. Pakai air sabun ya, disabun. Sudah kanan selesai, baru kiri, bagian kiri, kanan kiri dibersihkan. Ketayangnya apa semua, tanpa melihat auratnya jenazah. Menggunakan maslak, mau yang itu boleh, ini boleh. Masukkan jari jenazah seperti ini, dibersihkan. Selesai depan, bagian belakang dimiringkan. Terus sampai ke bawah dengan air sabun. Sudah ya? Jenazahnya penuh dengan air sabun. Lalu kita bilas dari atas, kita wudhu, kita bersihkan wajahnya. Biasa di tengkuknya sini banyak sabun, nah ini kita bersihkan. Sudah. Bagian kanan kita bersihkan, kita bilas. Selesai kanan depan, kanan belakang. Selesaikan kanan dulu, belakang. Setelah itu baru kiri, kiri depan, ya, kiri depan kita bersihkan, kita bilas. Lalu terakhir belakang. Jelas ya?
kanan atas, belakangnya kanan dulu, selesai baru kiri, supaya kita dapat sunnahnya. Selesai, jenazahnya sudah, ya air sabunnya sudah bersih, ya, sepenuhnya ya. Tapi yang antum harus perhatikan, tetap ada megangi jenazah, tidak boleh meskipun ini ibu kita sendiri ya. Karena ini praktek, kita buka seperti ini supaya itu jelas. Wes, jenazah sudah bersih. Sunnahnya kita ambil kapur barus. Silangan terakhir menggunakan kamper atau air kapur barus. Dan mungkin ya 3 bungkus atau 4 bungkus seperti ini kita masukkan ke dalam air kurang lebih 10 gayung lah. Ya, kita masukkan air kapur barus. Kita siramkan seperti waktu bilas. Ini air kapur barus. Kita bilas seperti kita bilas dari pertama tadi. Bagian kanan dulu, selesai belakang, ya, langsung bagian kiri. Kita bilas. Masuk loh ibu. Kalau bilas airnya masuk ke ini, jangan di atasnya kain ya. Masuk ke dalam. Terus bagian belakang, kanan kiri. Nanti kalau ada sisa 1 atau 2 gayung, siramkan ke bagian depan. Itu kemaluan. Air kapur barus. Sudah selesai, jenazah ini sudah selesai proses dimandikan. Sekarang kita tinggal mengeringkan tubuh jenazah menggunakan anduk seperti ini. Kalau jenazah laki-laki ya, ini kita tutupi dulu. Kalau jenazah perempuan langsung pakai anduk besar. Lalu ini kita turunkan, pelan-pelan kita lepas. Seperti ini posisinya jenazah laki-laki. Kalau perempuan langsung aja pakai ini juga bisa. Mau anduk kecil-kecil terserah. Yang penting tujuannya untuk mengeringkan tubuh jenazah. Seperti ini. Meneng loh, meneng. Ya. Cara mengeringkan jenazah bagaimana? Seperti es Milo, sama seperti es Milo. Di kepala-kepala. Jadi cara mengeringkan tubuh jenazah itu dipijit di kepala-kepala seperti ini. Ya, nah ini enggak sih. Benar. Pas. Sudah, yang bagian belakang sama ditarik ke kanan, jenazahnya dimiringkan, ini dimasukkan di kepala seperti ini. Selesai, tarik lagi, jenazah taruh, pindah sebelah kiri. Seperti ini. Jenazahnya dimiringkan sebelah sana, ini dimasukkan untuk mengeringkan tubuh jenazah. Ya. Nah, posisi yang ingin dikembalikan, ya, jenazahnya di tanah. Sudah, jenazahnya sudah kering. Ya, untuk jenazah wanita, rambutnya dikepang jadi 3. Kanan, kiri sama di belakang. Kanan, kiri sama di belakang. Di depan, dikumpulkan biasanya di belakang. Ini untuk jenazah wanita. Jenazah laki nggak mati. Ya, terus jenazah ini misalkan karena sakit, rambutnya pendek atau botak atau gondol, ya nggak perlu. Jangan dikasih lebih. Ya sudah, biarkan seperti itu, semaksimal. Ya, nanti kalau dia kanan, kiri, sama di belakang sini, jadinya satu dikumpul, ikat. Ya, ini untuk jenazah wanita. Lalu kita ambil parfum. Parfumnya yang non alkohol, jangan pakai alkohol ya, yang wangi. Terserah mau pakai apa, sampai yang Marvet dan apa, Gadium, apa sih enak-enak. Ojo minyak senyum-nyum, tambah minyak melati, tambah ambulus, kalau mati merah begini. Ini diberikan ke 7 tempat sujud, ya. Bagian kepala, lalu satu begini, ada yang ke pipi, monggo, 1, wajah hitung 1, telapak tangan, kanan kiri, 2, 3, lututnya, 4, 5, 6, 7. Sudah ya, 7 tempat sujud. Kalau kita sujud kan, kelihatan wajah, telapak tangan, lutut sama kaki. Sudah selesai, jenazah diangkat langsung di kafan. Tidak ada perbedaan jenazah laki sama perempuan. Bedanya cuma menutup aurat sama dikepang. Jelas ya? Bedanya laki-laki sama perempuan cuma dikepang sama aurat, penutup aurat. Semua tekniknya sama. Ini jenazah yang normal. Bagaimana jenazah yang berpenyakit menular yang kita sebutkan tadi? Untuk jenazah yang berpenyakit menular, setelah jenazah diletakkan seperti ini, belum kita apa-apakan,
kita belum membersihkan hadas. Kita beli klorin 0,5%. Kalau di umum ini backlink, ini kan disinfektan, ya kan? Pada waktu COVID kan kita bikin disinfektan kan dari ini, Dipol. Nah, ini kita pakai backlink. Perbandingannya 1:9, 1 liter backlink, 9 liter air. Ini pas kalau kita menemukan jenazah yang berpenyakit menular, kita buka tubuh jenazah ini penuh dengan luka-luka. Kita khawatir ini HIV atau lepra atau segala macam. Takut kita, ini kita masukkan ke dalam air. 1:9, 1 liter air dengan 1 liter backlink dengan 9 liter air. Jenazah awal ya, belum kita bersihkan kotorannya, kita siramkan air backlink tadi ke seluruh jenazah, tubuh jenazah. Kanan dulu, belakang, kiri, belakang. Disiram dengan air backlink. Supaya apa? Supaya kumannya mati. Ya, selang air nggak boleh keselapan. Bikinkan kubangan. Itu biasa kita bikin 2 timba. Yang satu untuk jenazah, yang satu untuk membersihkan peralatan yang sudah kita pakai. Jadi hal-hal peralatan yang nggak dipakai dibuang atau dibakar atau ditanam. Ya, jangan dibuang di sampah. Nanti tertular dan ini penyakitnya yang menular. Setelah jenazah 10 menit kita biarkan, barulah kita proses untuk bersihkan hadas, mengudukan dan memandikan seperti tadi. Jelas sampai di sini? Jelas? Itu jelas? Apa yang jelas? Mati sombong. Nah iya, jelas-jelas ya. Jelas Bu ya? Monggo sekarang siapa yang mau menanyakan tentang bab memandikan jenazah? Ayo, saya mau tanya. Air yang dari satu itu 10 liter air campur desinfektan itu sudah cukup? Ya, cukup. Biasanya kalau kita ini bikin 25 liter air. Jadi intinya 2 liter setengah, airnya 22 liter setengah dibagi 2. Satu untuk jenazah yang berpenyakit menular, satu untuk membersihkan peralatan yang kita pergunakan. Sepatu kita, ini mandikan, ini semua kita bersihkan. Dan baju yang kita pakai, ini apa yang kita rendam pakai air bersih supaya kumannya mati, supaya tidak tertular penyakitnya jenazah. Ada lagi yang mau tanya? Untuk yang perempuan tadi ya Pak, misal jenazah laki-laki yang berambut gondrong itu apa juga? Enggak. Nggak mati kalau Enggak. laki-laki. Jadi kalau laki rambutnya gondrong, ya sudah, dia biarkan dia gondrong seperti itu. Jadi nggak perlu dilihat, ketan khusus untuk wanita. Karena itu ya, tatkala diurus orang tinggal yang bernama Zainab, rambutnya dikepang sampai sekarang jadi hujan. Kalau wanita, kalau wanita rambutnya dikepang jadi 3. Seperti halnya kain kafan lagi, perempuan pakai kerudung, laki-laki nggak boleh pakai kerudung, imamah itu nggak boleh. Tapi ada sebagian orang memang kain kafan ditutup untuk wajahnya laki-laki, seakan-akan seperti kerudung, nggak boleh, sebaiknya dihindari. Nanti penyerupan seperti wanita. Ya, kalau laki-laki kain kafannya 3 lapis. Ada lagi mau tanya tentang memandikan? Itu tadi ada yang tanya Ya. air ya itu Air? Pada waktu memberi air campur Terus? kepalanya dikasih. Iya, mulai atas sampai semua. Kanan, belakang, kanan, kiri, belakang. Untuk airnya apa apa supaya enggak. Ya, nanti kita waktu nyapani itu kita pakai kabut baru sama parfum. Sebagian orang-orang pakai cendana. Coklat-coklat ya, motori, ambunin, fungsinya sama. Fungsinya supaya tidak bau. Kabut baru itu supaya enggak bau. Terus wanginya digunakan parfum. Dan itu kan karena orang dulu pakai cendana. Motor kabel dan kapan sama kabel. Nggak perlu pakai kabel baru dulu. Ya, sudah jelas? saya pakai darah dulu praktek. Ya, bidara ini kalau penggantinya sabun. Jadi kalau ini sudah disunahkan, ini menggunakan air bidara. Bidara ini pengganti sabun. Kalau kita orang yang pakai daunnya atau ini dikopek-kopek kayak gitu, kan keluar busanya. Dulu kan dari sabun. Nah, sekarang sudah ada teknologi sabun, sudah pakai sabun. Mau pakai ini, betul. Antum airnya seperti air waktu disiramkan, pakai air bidara, sama aja. Nanti waktu bilas pakai air biasa. Waktu membilas, tidak apa-apa. Nanti mulai pakai ini boleh. Nanti untuk mau pakai sabun, faktor mana yang antum suka, tidak apa-apa. Jadi kalau mau pakai darah langsung dicampur di air. Campur di air, nanti di air, berubah di air kan. Waduh, tak mantap ya, aku tak boleh usai. Misalkan mau tambah sabun,
ada masalah. Itu kan cuma hal pengganti. Jelas? Cukup ya. Sekarang kita ke dalam, kita baca mengkamani jenazah. Ini kan kamarnya bagus ibu, Pak. Saya dari rayon. Ya, ini kita biasa beli di Solo. Lebarnya 1,5 meter. Ya, kalau mori itu kan lebarnya 1 meter ya. Nah, kalau satu yang 1,5, orangnya meskipun beratnya 150 kilo bisa masuk. Tapi kalau mori mesti nanti jahit. Gak apa-apa. Kain kafan dijahit gak apa-apa. Kalau ihram yang nggak berjahitan, misalkan karena kainnya kurang, dijahit ada masalah. Ini lebarnya 1,5. Kalau jenazah laki-laki menggunakan 3 helai. Satu helainya ini kita menggunakan 2,5 meter. Kita beranggapan orang yang paling tinggi itu 180, ya, yang 70 cm untuk ikat kepala sama ikat kaki. Misalkan orangnya kecil ya, itu menyesuaikan. Iya, ojo terus wong cilik kalau kayak 2,5 meter. Kepanjangan, ya itu 3 ukur. Ini kita umum kita sudah bikin orang standar seperti ini. Kita bikin 3 helai. Laki-laki itu dikafani dengan 3 helai kain kafan. Berarti 7,5 meter, yang 0,5 meter itu ikat tali jenazah. Berarti 8 meter, ya. Yang pertama sebelum kita menggelar kain kafan, talinya kita taruh dulu. Misalnya ini kerangka ya. Ini keranda, ini kepala jenazah. Tadi kita bilang dulu. Kata non Dimasukin. telat kabeh. Kita biasa menggunakan 5 helai tali. Atau mau pakai 3, mau pakai 4, terserah. Ya, ini 5 kita anggap sudah cukup. Panjangkan sebelah kanan jenazah. Ini kepala jenazah ya. Ini posisi sebelah kanan. Panjangkan, nanti kita ikatnya di sebelah kiri jenazah. Kenapa sebelah kiri? Nanti jenazah itu di biang lahat. Biasanya talinya dilepas untuk mempermudah. 1, 2. Ini bagian lutut jenazah. Lalu yang kecil ikat kepala sama kaki. Ya, 5 tadinya ya. 5 cukup. Atau mau pakai 4, 6, 7, 10 atau setengah. Ya, cuma 5 ini sudah standar. Lalu kita gelar. Kita satu orang kan. Kita gelar posisinya. Paskan di tengah. Seperti ini. Ya, kalau kain kurang, lebihkan kepala. Misalkan kain yang kurang, kepala lebihkan. Karena waktu sebelum memakamkan itu kita bagaimana kepala dulu. Ya, sudah seperti ini. 1. Ini kalau jenazahnya ini bisa normal ya. Ini jenazahnya normal. Kalau jenazahnya saya ngepres kayak 1,5 meter ini ngepres. Nanti ada teknik. Tengah-tengah semua, 3 helai. Ini untuk jenazah laki-laki. Langsung 3 helai seperti itu. Ini jenazahnya normal. Pada waktu antum membagikan jenazah, khawatir, ya jenazah laki khawatir ada cairan yang keluar atau dia berpenyakit, kasihan ada jangan resiko. Antum kasih kabut bagus, sama parfum. Mau tiap lapis saya silakan, mau atas laptop silakan. Ya, ini penggantian cendana itu pakai ini. Kamu baru sama parfum. Karena cendana itu warnanya coklat dan motoli. Ya, saya dapat bersama sekarang. Jam-jam ini kita Gede. Oh, kudu
tolong tanggal apa sih? Anu, tanah yang di depan dikeduk. Berarti iya, cek komplis ya, kemarin di sini. Dan jamaah pengembangan. Tadi, jangan tolong kan tadi anggur biru sama hidrogen. Jam. Jadi sudah dikasih kabel barus sama parfum. Jenazah kita letakkan seperti ini ya, jenazah lagi 3 helai. Tadi posisi jenazah lagi itu pada waktu selesai dimandikan posisinya seperti ini. Ini anduk kecil untuk menutup kemaluan seperti ini. Coba tangannya bersedekat, yang umum aja. Sedekat atas. Jadi posisinya jenazah tadi kan seperti ini ya. Habis kita mandikan, kita tutup dengan kain ihram sama anduk kecil ini jenazah lagi. Ya, kita buka ihramnya. Tinggal anduk kecil yang menempel. Jelas ya? Kakinya kita rapatkan, kita tutup dari bagian sebelah kanan. Akan pertama dengan jenazah. Apa? Ayo, bantuan di sini. Ayo, nggak apa-apa. Ini. Nah, masukkan kain ini ke dalam kakinya untuk mengkafani, lalu tarik ke belakang supaya kencang. Nah, satu ya, kanan, satu kiri. Ambil satu helai kiri, satu helai kiri. Terus anduknya kita tarik ke bawah. Sampai kita mengkafani, kita tidak melihat auratnya jenazah. Seperti ini. Ini masukkan, angkat kakinya ke bawah. Masukkan, ini tarik ke belakang. Kenyang kan ya? Sudah satu kali. Langsung kali yang kedua. Wajahnya tidak usah ditutup dulu. Nah, saya nanti ada orang takziah, buka tutup, ya kan? Oke, ambil satu lagi. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ya, jangan langsung 3 kanan 3 kiri. Biar rapi. Satu-satu biar rapi. Kencang. Ya, kalau kan kafannya lungsat ya disetrika disik. Gitu loh. Jadi dipersiapkan ya disetrika dulu biar rapi. Oh, jadi tim jenazah itu waktu kayak lungsat kabeh anu mangkak kempro ae. Ya kan dimandikan kan begitu. Terus yang terakhir kanan kiri seperti ini. Fokus konsen. Ini tarik, diputer. Diputer, dicangkang tali sepatu. Nalinya di posisi sebelah kiri seperti ini ya. Tali sepatu posisi sebelah kiri karena apa? Nanti biar mudah dilepas. Ini yang kedua bagian lutut. Nah, posisi lutut. Tali wangsul itu. Tali wangsul. Bukan tali mati. Nah, tali sepatu bukan tali mati. Jadi nanti yang dikumpul itu biasanya ada yang lepas begini selesai. Ya kan? Ya. Boleh. Ya dianjurkan untuk dilepas. Tapi kalau tidak dilepas tidak ada apa-apa. Tali sepatu ada bukan tali sepatu. Iya, nanti akhirnya jenazahnya dimandikan dengan air mengalir dikirim kali. Ini di bawah sedekapan kanan jenazah di bawahnya. Nah, seperti ini. Satu, dua, tiga. Yang satu di atas sedekapan tangan jenazah. Ini kalau menari perempuan sama bu ya. Kalau urusan tali menari sama. Mau 4, mau 5 terserah. Ini kalau kita beri contoh 5 itu sudah api. Tinggal ini kasih minyak wangi. Tidak masalah. Ya. Minyak wangi, terus biasanya kita tutup dengan jari ya.
jenazahnya karena belum diberangkatkan ke masjid. Kenapa? Mungkin ada saudaranya, ada kerabatnya yang mau takziah, tidak buka tutup kain kafan, sudah seperti ini. Sudah ya. Misalkan ada orang takziah, nah, kalau kita tutup kepalanya, buka tutup, akhirnya kotor, kesel ini buka tutup ya, mungkin ini. Sudah. Selesai, sudah saya mau berangkat. Nah, kita tinggal tutup kepalanya seperti ini. Kacamata itu. Ya. Kacamata jam jam. Nah. Manfaat banget ditutup gabai, betul kan? Iya, kalau rasa ya. Ya, sudah selesai. Kita mau berangkatkan, kita tutup dari sebelah kanan dulu satu kanan, kita tahan sebentar saja. Kiri satu, kanan lagi satu, kiri satu, kanan, kiri. Loh, rapi kan? Diputar, diikat. Kita tunggu 15 menit. Terus kan, kanan, kiri, rapi bu, merapi. Jenazahnya juga terlihat rapi. Jelas ya, ini jenazah laki-laki ya. Baik. Ini jenazahnya kalau badannya normal. Sekarang kalau badannya basah. Ini enak. Angkat ini. Jangan foto pakai kamu ngomong kaget. Ini kalau jenazahnya normal, kalau jenazahnya misalkan badannya besar, ya, kaki tetap di bawah ya, kaki tetap di bawah. Ini lapisan pertama, di tengah. Kalau bapak ya, iya kan. Orang dari dodok tiga, kepala jenazah di sana ya. Ya, ini lapisan kedua. Lapisan kedua kan, geserkan ke kiri jenazah 50 cm ke kiri sini. Oh, digeser. Kan lapisan kedua kan bungkusnya, yang nomor 2 kan kiri. Ini lapisan yang pertama. Yang tengah-tengah yang di bawah tengah-tengah untuk kunciannya. Itu kunci. Lapis kedua ke kiri jenazah. Yang lapis pertama di kanan jenazah, karena yang pertama ini kan kanan. Kiri panjang yang lapis kedua itu kelihatan ya. Ya. Jadi geserkan 50 cm kan jadi 2 meter. Ini yang pertama kanan. Kita geserkan ke kanan jenazah seperti ini. Terus ini sedikit. Jadi kain ini jadi 2 meter. Jadi umumnya masih sangat gede, 1 kilo bisa. Ini masih standar tadi posisi di tengah. Tapi kalau jasa saya posisi tengah agak ngepres, ini kelihatan. Aja pak, sampai gede ini. Ayo, biasa. Nah, ini kita anggap juga. Tidak ditutup kayak tadi cuma praktek aja. Guys ya, di tengah kan? Ini kita anggap beratnya 150 kilo. Kita tutup dulu kan kanannya. Loh. Lebih sih akeh. Ya, terus yang kedua kiri. Yang kedua kiri. Loh. Lebihnya banyak. Yang terakhir, yang tengah, ini saya tanya. Kanan dulu, baru kiri, itu kuncinya. Jelas ya? Ini kan jelas. Bapak, ini jenazah laki-laki. Posisi jenazah besar seperti itu. Lapisan kedua digeser kiri jenazah. Lapisan pertama kanan jenazah, karena kan untuk kanan dulu. Ya, digeser sedikit, 50 cm. Bisa mau miring begini bisa, cuma paling gampang geser aja. Jadi kain ini jadi 2 meter lebarnya. Jelas? Ya. Ada yang tanyakan nggak Bapak? Masya Allah.
Yang lagi jelas? Oke, sekarang bagian ini. Perempuan itu dilapisi dengan 5 helai kain. Hukum kain, hukum asalnya kain kafan itu 1 helai untuk menutupi tubuh jenazah. Karena pendapat terkuat adalah laki-laki 3, perempuan 5 helai. 5 helai perempuan meliputi, ini tadinya di bawah dulu Bu ya, seperti laki-laki 3 ya. 2 kain penutup jenazah. Ini kain sama Ibu, lebarnya kita 1,5 meter, panjang kainnya 2,5 meter, kita bikin 4 helai. Berarti totalnya 10 meter. Bikin 4. Ya, yang 2 untuk 2 penutup tubuh jenazah, yang 1 untuk membuat baju kurung, yang 1 buat kerudung dan sarung. Bikin 4 dulu seperti ini. Lebar 1,5 meter, panjang 2,5 meter. Ayo. 2 kain penutup tubuh jenazah. Kita taruh seperti posisi laki-laki tadi ya. Di tengah Ibu, center. Kalau jenazahnya besar, antum geser sedikit ke kiri, seperti laki-laki tadi ya. Yang lapisan atasnya geser ke kanan jenazah. Sudah jadi lebar 2 meter. Iya, meskipun jenazahnya besar 150 kilo, saya pernah hampir 170 kilo orang nutup dengan teknik seperti itu. Wis, lembu udah karu-karuan wis. Ya. Kalau kita anggap ini jenazahnya normal, seperti ini. 1. Baju. Dua, taruh di tengah. 1 helai 2,5 meter, bikin 4 10 meter. Ya, nanti tinggal bikin talinya 0,5 meter cukup, berarti 10 meter setengah kurang lebih. Sudah Bu ya? 2 helai kain penutup tubuh jenazah. Berikutnya adalah baju kurung. Ini baju kurung. Seperti ini baju kurung. Lepaskan di tengah seperti ini. Kita buka. Baju kurung tadi dari 2,5 meter, yang potongan 2,5 meter tadi juga ya? Ya, 2,5 meter. Ya, ini itu kepala. Sudah? Ini kain tadi lebarnya 1,5 meter, panjangnya 2,5 meter. Iya. Berarti ini sudah 3 lapis. 2 penutup tubuh jenazah, yang 1 baju kurung. Iya guys, baju kurung. Jadi menjadi 2 seperti ini. Langsung dilipat lagi jadi 2. Untuk buat lubang kepala. Sudah tinggal ini ya. Lalu kita potong di sini 12-13 cm, turun 1 cm. Misalkan seperti ini. Sudah ada lubangnya. Nanti kita bikin sedikit, kita turunkan, kita balik untuk belah dada. Nah, belah dada ini fungsinya untuk memasukkan sisa kerudung. Kalau misalnya kerudungnya kepanjangan. Sudah jadi baju kurung Bu ya. Kita taruh seperti ini di sini. Jelas? Ya. Berikutnya adalah yang kain yang keempat. Lebarnya kan 2,5 meter. Ya. Kita buat kerudung segitiga. Segitiga seperti ini. Jangan gitu. Nah, segitiga seperti ini Bu. Jangan Bu. Ya, 1,5. Ini 1,5, berarti sisa 1,5. Ini sisanya 1 meter. Ini kita potong, sisanya itu untuk sarung. Untuk sarung. Jadinya seperti ini. Ini kerudungnya segitiga tadi. Ini kalau jadi 2, besar segini. Kalau kebesaran dipotong lagi jadi 2, karena kekecilan.
Segini. Ya, ini sarungnya. Sisa tadi yang 1 meter buat sarung. Jelas ya? Ini kita letakkan bagian keempat. Bagian sarung. Yang kelima, kerudung. Usahakan kalau jenazah wanita pakai underpad, cawan seperti ini. Posisinya mau seperti ini, mau seperti ini. Anda kasih parfum dan kapur balus. Setiap helai boleh, mau yang paling atas itu juga bagus. Jelas sampai di sini. Sekarang bagaimana kita membungkusnya? Sama satu orang sini bantu. Kepalanya di sini. Sedikit kok. Tatkala akan memasangkan kain kafan, posisinya paskan di kepala. Jadi nanti dia ada kesulitan. Kalau jenazah sudah taruh ini kan mungkin masih ada basah, lem sudah langsung tinggal mengkafan. Posisinya jenazah tadi misalkan dia dimandikan pakai ihram atau pakai jari ya, selesai seperti ini Bu ya, dari posisinya ya. Terus mana posisi mana? Ini sarungnya di atas mata kaki ya, di atas mata kaki. Posisi sarung di atas mata kaki Bu ya. Sudah, jenazah sudah siap. Yang pertama adalah disarungi. Dimasukkan, nanti ada yang megang ini dimasukkan. Saya buka ya, biar jelas ya. Saya buka aja biar jelas. Disarung dulu seperti ini. Satu sudah selesai. Ya. Lalu yang kedua, pakai baju kurung. Ini baju lebarnya kain tadi, panjangnya kain, meskipun orang besar sudah sangat berlebihan, banyak. Meskipun berat betul, untuk jenazahnya sudah pakai sarung, sudah pakai baju. Ya, ya apa kok gelember-gelember gini ya? Caranya dimasukkan ke bagian belakang tubuh jenazah. Sisanya dimasukkan ke bagian belakang. Jenazahnya dimiringkan ke kiri. Nah, dia. Ini dimasukkan ke bagian belakang tubuh jenazah. Iya. Lalu miring sebelah sini. Sambungan kelahian. Ya, tinggal hubungan. Hubungannya dengan segitiga yang paling gampang seperti tadi saya ajari ya. Ini panjang kebesaran, bisa dibagi dua bisa. Mau pakai yang redo-redo silahkan. Mau pakai kudung sati silahkan, ya apa-apa ya. Tapi kan eman, ya kan membanding. Nah, di sini kerudungnya seperti ini. Kudungnya model kayak TKW, mulai teko Saudi Arabia, ya, dimasak. Nah, di urusan kudungan dibimbingkan lebih pintar ya. Nanti kalau ada sisanya Bu, masukkan ke dalam belahan dada tadi yang digunting sedikit tadi. Yes, direct. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, sudah Bu ya, sudah pakai sarung,
pakai baju, pakai kerudung, dibungkus dari sisi sebelah kanan. Kalau jenazahnya besar, digeser sedikit ya, 6 cm. Tutup sebelah kanan dulu satu. Kanan kiri biar rapi. Ya, satu kiri. Dan kelihatan kaki. Yang kedua kanan dulu. Tarik ke belakang ke kencang. Yang terakhir kiri. S. Ini diikat. Tali ini posisinya didebul. Nah, ini debul ke orang debul ini. Nah, sampai ke kiri. Talinya ke kiri. Ya, sama Bu. Ini posisinya di bawah sedekapan. Nah, ini kan sedekap, ini di bawah satu di atasnya. Sebelah kiri. Tali simpul. Padahal ini bukanya gampang. Jadi kasih parfum. Kasih parfum. Nanti kalau mau berangkat tinggal tutup. Ya, kanan kiri, kanan kiri. Rapi jenazahnya, tak menakutkan. Yes. Tinggal mensolatkan. Kalau soal jenazah kan paham ya? Ya, kalau laki-laki jenazahnya imamnya jangan kepala. Kalau perempuan imamnya di perut, di tengah perut jenazah. Nanti makmumnya di kanan kirinya imam. Kalau imamnya wanita ya, seperti salat biasa ya. Laki-laki bikin ke belakang 3 soft atau ganjil ke belakang. Sudah, tinggal di makamkan. Ada yang mau ditanyakan ibu tentang pemakaman jenazah? Ada yang kurang jelas? Ya. Tadi masalah kain itu kan secara umum sekian meter, ngomongannya 2,5 meter, 2,5 meter. Ya. Kalau saya lihat ada salah satu orang perempuan itu yang sudah mahir ya, sudah terbiasa. Jadi nggak ada lebihan yang terlalu panjang di sini atau terlalu panjang di bawah. Jadi langsung ketika saya diajari itu ukur dari sini ke sini, ditambah sekian tambah sekian, sehingga si sampingnya itu benar-benar nggak berlebihan untuk tarik pocong atas sama pocong bawahnya itu nggak berlebihan. Ya. Maka tadi kan saya bilang, ini kalau kita standar umum orang normal itu kita buat 2,5 meter. Kadang-kadang kita tidak tahu, karena sudah kain kafan itu jadi kita potongin di rumah sudah nipak, ya kan? Begitu sampai rumah jenazah, lu jenazah gede, dia lihat cilik nggak apa-apa, tinggal potong. Nah sama orang-orang kita sudah kita potong yang kecil, jenazahnya besar kurang kerepotan. Ini standarnya seperti itu. Misalnya kalau kainnya belum dipotong, ya ukur panjang orang lebih dari sejengkal untuk kaki, sejengkal untuk kanan, untuk kepala 30 cm lah, sejengkal 30 cm untuk ikat kepala sama ikat kaki. Kalau panjangnya orangnya 160 misalkan, orangnya pendek 160, ya bikin 2 meter seperempat, 220 cukup. Boleh. Misalkan antum sudah 2 meter setengah, lu uang ini cilik, ya jangan dipakai semua. Antum potong, antum ukur orangnya, antum lebihkan untuk ikat kepala sama ikat kaki. Itu yang bagus begitu, jadi tak kelihatan terlalu berlebihan. Ya. Terus usahakan jangan sampai ihram itu yang menjadi kain kafan, karena sebagian di masyarakat kita orang itu karena bekas umroh atau haji, dia mati kepingin kain ihramnya itu jadi kain kafan. Gak mau tahu harus jalur kain kafan keluarganya, kotor, terus antum kalah, ya sudah, biarkan. Antum sudah kasih penjelasan, biarkan. Tapi itu mengurangi jumlah kain kafan. Misalkan laki-laki tadi 3 helai, minta ihram 1 dibuat kain kafan itu tambah 2. Jangan sampai tidak, tetap 3. Kalau perempuan misalkan tubuh jenazah tadi yang 2 helai, kasih 1, karena satunya pakai ihram. Tapi itu mubazir, kayak umroh. Kadang orang ini kadang-kadang karena pernah haji atau punya umroh. Nah sahabat dulu BKM mestinya dia pakai sutra, tak boleh. Ya kan, mendingan disedekahkan. Gitu. Ada lagi yang kurang jelas ya? Makanya pernah saya melihat di kafan itu kok tangan kiri dikasih kafan,
Apa tidak? Ya, tadi kita praktek nggak pakai kamus apa-apa ya. Mangkal sini, kaki, pintu, tidak pakai apa. Itu juga kita tanya fungsinya apa, tidak ada. Dan tidak ada buat apa. Elemen apa sih? Bisa sih dia nih. Kecuali ada undangan dari hidup. Keluar netes, tidak beli. Antum tutup kapas. Caranya, antum pakai sarung tangan tadi yang saya pakai itu, potong sedikit. Masukkan kapas atau kasar, lalu masukkan itu sintetis sarung tangan. Terus tidak kira muncul angin. Seperti di rumah, misalkan kamar mandi, ya bocor tempat pengeluaran airnya kasih kresek ya, kasar sarung tangan, langsung makan. Kapas atau kasar dulu, baru sarung tangan. Itu kalau hujan kendaraan. Oh matanya menjeli, kasih kapas tidak apa-apa. Untuk dengan tujuan menutup airnya jenazah. Tapi dari kapas rai ini kayak apa? Kadang-kadang wis kapas itu di cendono belum loh. Tidak ada manfaatnya juga di situ. Tidak ada asal akan biarkan dia mukanya terbuka sudah seperti itu. Kayak orang mati syahid, kan orang mati syahid kan terbuka wajahnya dan ditutup kain kafan. Ya biarkan dia juga sedikit terbuka. Ya. Baik, ada lagi yang kurang jelas? Tadi itu yang mau diajarkan untuk caranya mencabut sesuatu yang misalnya kateter atau apa. Oh, iya kateter lagi kelewatan. Main itu gagal untuk aku makanya namanya lagi. Tolong jam kateter sama spek. Iya. Main itu nong tak ganti aku sampai lari ke wedeng. Mati. Oh iya. Ya kateter sama speknya toh. Halo. Habis begini ya. Ini kateter, misalkan kita terjadi di rumah Bu ya. Ada orang meninggal masih pakai kateter, kita kesulitan cari tenaga medis. Ini kateter lagi telepon sama seperti ini modelnya. Ya, ini tempat air seninya, ini yang masuk ke dalam kemaluan. Caranya bagaimana? Antum keluarkan dulu kotorannya di sini. Ini ada tombolnya, muncul dia. Airnya keluar Bu ya. Antum sediakan pipet 10 mili atau 20. Nah, kateter itu bentuknya seperti ini. Ini yang masuk ya. Ini kalau kita tarik nggak bakal bisa. Benda deh, sakit. Ya, caranya ambil cairan dulu yang ada di dalam menggunakan spek. Ya, ini kan modelnya begini. Ini kita masukkan seperti ini. Kita tarik, kita sedot. Keluar cairannya. Lalu kita buang, baru ini kita tarik pelan-pelan. Karena kateter itu di sini ada model kayak silikonnya. Ini kalau kita tarik tidak bisa. Caranya kita harus spek dulu, kita sedot dulu pakai ini. 1 atau 2 kali kita sedot. Baru bisa kita. Karena orang-orang bingung akhirnya apa? Diketok. Cuk, masuk ke dalam. Seperti itu. Ini cara melepas kateter. Jelas? Paham ya? Ini bakal ngalamin nanti orang meninggal di rumah, si kateternya nggak mati di rumah sakit, bingung. Dokter tak ada, perawat tak ada, bingung. Sudah, berikan ini yang 10 mili atau yang 20 ini buat cocok. Sekali 2 kali yang di sini pasti keluar. Baru antum tarik pelan-pelan. Kalau nggak ada darurat, potong nggak apa-apa. Ya masuk ke dalam nanti potongannya ini. Yang maksudnya apa atau harus keluar? Ya kan khawatir kita nanti kan supaya tidak nyakiti jenazah. Nanti keluarganya ketok, lu kok ini nomor berjero. Kemudian ya, anda sebagai tim jenazah saya ini siji. Ya darurat. Ya kan? Moral banget 2 Jelas ya? Ada perlu ditanyakan lagi Bu? Bapak ada perlu ditanyakan lagi? Ini apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke panitia dari Alisan. Salman. Iya, iya. Alhamdulillah sudah selesai.
terlaksana apa yang kita butuhkan sebenarnya, karena beberapa kali di masa sebelumnya kita agak kesulitan mencari relawan yang bisa mengarahkan. Jadi diharapkan dengan pelatihan ini kita bisa membantu khususnya Bang Muhammad Said dan Bang Murad ya, karena selama ini kita menggantungkan kepada mereka berdua ya. Ya kita harapkan dari pemuda ini paling tidak bisa ada terbentuk 2 tim lah. Jadi misalkan ada 1 tim nanti yang misalkan dia dibantu untuk pelaksanaan persiapan alat-alatnya, persiapan alat mandinya, dan lain-lainnya ya. Kemudian setelah ini insya Allah kita akan bentuk, mungkin nggak sekarang ya, selanjutnya kita akan review kembali materi ini, kemudian kita bentuk timnya itu siapa aja, dari khususnya yang dari laki-laki ya. Nanti yang perempuan sudah melalui Bu Nina. Selanjutnya kita akan berkoordinasi lebih lanjut lagi. Misalkan ada yang perlu ditanyakan atau apa, nanti kita bisa tanya ke Bang Z secara langsung juga. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.